Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di podcast Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik. Teman-teman semua, Sobat Pohan, isu tentang insiden keselamatan pasien atau orang awam sering mengatakan adanya malpraktek di rumah sakit itu sering menimbulkan berbagai macam persepsi dan bahkan bisa menimbulkan persoalan. Maka kali ini kita akan mengupas tuntas dari sisi kajian hukum, kajian publik, maupun bagaimana sebenarnya yang terjadi di rumah sakit agar nantinya masyarakat bisa memahami bahwa ternyata tidak semua insiden yang ada di rumah sakit itu adalah malpraktek. Muncul pertanyaan, kenapa rumah sakit ini lama menyampaikan ke masyarakat? Apakah ada yang ditutup-tutupi? Apakah demikian? Baik, Saudara Pohan, untuk memahami kasus insiden keselamatan pasien lebih dalam, mari kita ajak untuk memahami tentang apa sih insiden keselamatan pasien atau orang sering menyebut dengan IKP. Jadi IKP adalah semua kejadian yang tidak disengaja atau berpotensi menimbulkan cedera pada pasien. Ada kata kunci nih, berpotensi menimbulkan cedera pada pasien. Rumah sakit itu selalu mencari akar masalahnya, bukan mencari siapa yang salah, tetapi manajemen resiko yang ada pada potensi itu akan digali oleh rumah sakit karena diyakini bahwa rumah sakit tidak mungkin menghilangkan masalah. Yang ada adalah bagaimana resiko-resiko yang ada pada insiden itu bisa dikendalikan dengan baik. Persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa mengapa laporan adanya malpraktek atau insiden keselamatan pasien di rumah sakit itu lama, maka jawabnya sederhana. Sebenarnya tidak lama karena untuk menghasilkan sebuah laporan yang akurat, rumah sakit harus melakukan investigasi atau penelusuran lebih detail. Maka yang dilakukan oleh rumah sakit adalah begitu ada insiden keselamatan pasien, maka tim akan diturunkan untuk telaah rekam medis, melakukan wawancara kepada yang terlibat, melakukan penelusuran dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang di lapangan, kemudian menyusun dokumen itu, mendiskusikan dokumen itu, sampai menentukan grading insiden itu seperti apa. Sahabat Tuhan, selanjutnya kita akan mengupas tuntas tentang persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat mengatakan begitu ada insiden, rumah sakit cenderung lama merespon atau lama memberikan informasi terkait dengan kejadian itu. Maka jawaban yang benar adalah tidak demikian. Bukan lama rumah sakit memberikan penjelasan, namun ketika ada insiden, rumah sakit akan melakukan investigasi secara komprehensif. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Satu, akan menyusun kronologisnya, apa yang terjadi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mentelaah rekam medis secara detail agar kasus ini bisa diungkap. Yang ketiga adalah mereview, mewawancara orang-orang yang terlibat. Kalau ini kasusnya operasi, pasti dokter pemegang pisau, perawat, anestesi, tim yang lain yang terlibat akan diwawancara untuk menghasilkan simbol dari sebuah investigasi. Wujudnya apa? Wujudnya adalah akan menggiring kepada akar masalah yang terjadi. Kita tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi dari hasil investigasi nanti yang didapatkan adalah akar masalah, sistem apa yang menyebabkan insiden itu terjadi. Maka orang bilang, oh rumah sakit sedang melakukan root cause analysis atau RCA. RCA itu sebenarnya adalah mencari akar masalah tanpa blaming atau tanpa menyalahkan orang lain. Apa yang dicari oleh keselamatan pasien?
Yang dicari adalah nantinya perbaikan sistem. Sahabat Bohan, kita akan lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Maka ada lagi yang bertanya, lalu haknya pasien apa dong kalau ada insiden rumah sakit kemudian laporannya ditutup-tutupi gitu. Maka sebenarnya pasien punya hak. Apa haknya? Haknya adalah pasien mendapatkan informasi yang sejujur-jujurnya tentang kondisi pasien dan kronologis pasien dan hasil perawatan pasien. Sedangkan kewajiban rumah sakit adalah memberikan informasi itu dengan benar, data dan analisa dengan benar. Itu yang harus dilakukan di rumah sakit. Namun jangan dilupakan bahwa laporan investigasi itu adalah kerahasiaan rumah sakit dan bukan sebagai alat bukti hukum. Itu yang perlu kami garis bawahi. Investigasi, hasil investigasi bukan bagian dari alat bukti hukum. Namun yang kedua, rumah sakit juga memiliki hak atas kerahasiaan data pasien. Jadi kalau masyarakat berkata bahwa kok ditutup-tutupi, rumah sakit tidak bisa serta-merta menyampaikan kepada masyarakat tergesa-gesa datanya tanpa ada bukti, tanpa ada alat investigasi sehingga menimbulkan polemik baru di masyarakat. Maka ada satu laporan yang menyatakan bahwa rumah sakit punya kewajiban melaporkan 2 kali 24 jam terkait dengan insiden tersebut. Sehingga harapannya adalah masyarakat mendapatkan informasi itu dengan benar, jujur, dan apa adanya. Namun kalau kita bagaimana sih RCA itu hasilnya? Apa hasilnya sih? Harusnya terbagi jadi 3. Sahabat Bohan, kini saatnya tiba untuk menyimpulkan sebenarnya insiden keselamatan pasien atau masyarakat umum sering bilang potensi malpraktek itu harus dipelajari atau dipahami secara komprehensif. Kenapa? Karena pemahaman insiden yang sangat dangkal, kemudian memberikan laporan yang terburu-buru pada masyarakat, maka akan menimbulkan kegelisahan masyarakat, menggambarkan mutu rumah sakit yang tidak baik. Maka langkah yang dilakukan oleh rumah sakit bukan menghindari insiden, tapi bagaimana memperlakukan insiden, kemudian mencegah potensi insiden dengan ilmu manajemen resiko dengan baik. Itu adalah bagian dari upaya rumah sakit agar potensi-potensi terjadinya insiden itu dapat dicegah. Budaya melapor adalah budaya yang harus dikembangkan oleh rumah sakit, yang didukung oleh pemerintah, yang didukung oleh manajemen rumah sakit, agar orang melapor menjadi budaya untuk memperbaiki mutu pelayanan rumah sakit maupun memperbaiki sistem yang ada di rumah sakit. Ujungnya apa? Goalnya apa? Pelayanan kepada pasien semakin meningkat karena rumah sakit selalu bicara tentang